Mitsubishi, dan Evolution. Kalau misalkan kita dengar dua kata itu di satu kalimat yang sama, pasti kita langsung mikirnya Lancer Evolution dong. And we're not wrong, karena itu emang mobil legendaris dari Mitsubishi berkat keikutsertaannya di ajang WRC. Nah, sekarang apa jadinya kalau misalkan Mitsubishi ngeluarin Evolution lain selain Lancer? Nah, ini dia jawabannya. Halo semuanya, gue Kevin Adiata dan gue pengen ngesikat abis mobil yang cuma ada 2.500 unit di dunia. Dan kalau gue lihat, nih mobil ngingetin gue sama Batman loh. Ini dia mobilnya, Mitsubishi Pajero Evolution. Nice. Sebelum gue bahas langsung ini mobil, kita harus tahu dulu ceritanya gimana Mitsubishi bisa ngebuat mobil ini. Dan kenapa dia terlihat berbeda daripada Pajero yang biasanya, specifically Pajero yang Gen 2. Buat tahu itu semua, kita harus ke balapan rally paling berbahaya di dunia, yakni Rally Dakar. Jadi, Rally Dakar adalah salah satu event motorsport paling berbahaya di dunia sejak pertama kali diadain di tahun 1979. Di mana balapan rally ini terbuka buat baik yang masih amatir maupun udah profesional. Nah, awalnya Rally Dakar ini dimulai dari ibu kota Prancis, yakni Paris, terus berakhir di Senegal, Dakar. Namun, karena concern keamanan di Mauritania, jadinya dari tahun 2019 sampai 2019, Rally Dakar ini digelar di Amerika Selatan. Dan sekarang, Rally Dakar digelar di Arab Saudi. Nah, yang menarik dari balapan ini adalah banyak banget opsi kendaraan yang bisa dipakai. Mulai dari sepeda motor, ATV, mobil, sampai truk pun boleh loh. Buat kategori mobil, dia ini kebagi lagi jadi dua subkategori, yakni yang T1 sama yang T2. Kalau misalkan T1, itu buat mobil-mobil prototipe atau yang nggak diproduksi massal. Dan kalau T2, baru deh dia mobil-mobil produksi massal. Kalau Pajero Evolution ini, atau kita nyebutnya dengan Pajevo, dia masuk ke kategori T2. Jadi kedengarannya enak ya, tinggal masukin mobil yang udah diproduksi massal, terus ikutin balap deh. Ya, kalau nggak sesimpel itu sih sebenarnya. Jadi, ada cerita menarik kenapa mobil ini cuma diproduksi sebanyak 2.500 unit doang. So, buat mobil produksi massal bisa ikutan Rally Dakar atau dikenal juga dengan istilah dihomologasi, maka mobil tersebut harus diproduksi at least 2.500 unit. Dan bayangin aja ya, Mitsubishi ngebela-belain loh untuk ngebuat 2.500 unit dari Pajevo ini biar tim balapnya bisa ikutan balapan pakai mobil ini. Kalau buat urusan street legal atau dijual ke publik, ya udah urusan belakangan deh. Seniat itu loh Mitsubishi. Dan makanya ada istilah homologation specials, yakni yang gue tangkap ya dari dunia mobil sama balapan, mobil-mobil street legal yang emang diproduksi terbatas, biasanya dibuat buat menuhin persyaratan dari suatu ajang balapan. Nah, in case-nya Pajevo, pasti itu kan Rally Dakar ngasih persyaratannya minimal harus diproduksi 2.500 unit. Nah, maka dari itu Mitsubishi ngebuat 2.500 unit. Ya, setiap balapan bisa beda-beda sih persyaratan atau requirement-nya gitu. Misalkan minimal mobilnya berapa kan nggak selalu mulu 2.500 ya. Nah, selain Mitsubishi Pajero Evolution, mobil-mobil homologasi yang lain antara lain kayak Lancia Stratos, Ford Plymouth Runner, dan yang paling baru tuh GR Yaris. Wih, ya doain aja lah biar bisa review ya satu saat. Amin, amin. Oke, udah cerita-ceritanya, dan sekarang yuk kita langsung bahas nih mobil. Oke, a little disclaimer aja dari gua. Jadi karena dia satu angkatan sama Pajero Gen 2, jadi gue bakal banyak kebandingin dia sama Pajero Gen 2-nya itu. Dan sekarang, kalau kita lihat, warnanya ini ada warna Sofia White, bukan Princess Sofia ya. Jadi, ini mobil ada 3 warna aslinya, yakni yang putih, yang Sofia White ini, terus ada yang warna merah, sama ada yang warna abu-abu. Dan kalau kita lihat di sini, dia emang lebih kelihatan agresif daripada yang Pajero Gen 2-nya. Coba dulu kita lihat dulu deh dari bagian bumpernya. Kalau kita lihat dari bumpernya sini, dia emang kelihatan lebih kekar sama beefy daripada yang Pajero Gen 2. Gue suka loh bentuk-bentuknya yang kayak gini. Belum lagi dia bagian depannya ini nyambung sampai ke bagian fender belakangnya. Dan terus kalau di bumpernya sini ada tulisan Evolution-nya sama ada fog lamp-nya, 2 di kiri sama 2 di kanan gue sini. Terus kalau kita lihat di sini ada air scope-nya sini. Nah, ada sesuatu tentang air scope-nya, cuma nanti aja deh pas gue bahas bagian mesinnya ya. Terus kalau misalkan lampunya sini, dia sama kayak Pajero Gen 2.
Cuma bedanya dia sini mika full, jadi di lampu sennya nggak ada yang warna kuning, jadi di sini bening full. Terus kalau kita ke grillnya, dia ini grillnya mirip sama Evo 4, Evo 5 gitu. Kayaknya karena emang dia masih satu angkatan. Terus dia di sini ada tajam-tajamnya sini, dan di bawah dia di sini ada skid plate. Jadi dia buat ngelindungin bagian bawah dari mobilnya. Dan ini bahan skid plate-nya adalah aluminium. Dan sekarang ya kita lihat bagian sampingnya dulu. Oke, sekarang gue pengen bahas bagian samping dari mobil ini. Tapi sebelum gue lanjut, don't forget to hit like and subscribe ya, biar gue bisa bikin konten mobil-mobilan kayak gini terus. Oke, sama ini mobilnya gue bawa keluar soalnya kan udah nggak terlalu panas ya di sini. Jadi kita mulai dulu dari bagian fendernya. Jadi gue suka sama fendernya sini, kayak lekukannya manis sama dia kelihatan agresif gitu. Terus di fendernya sini dia ada air vent-nya. Nah, sebenarnya fender ini juga fungsional. Soalnya kan kalau misalkan mobil yang Pajero Evolution ini, gardannya tuh lebih panjang 10 cm daripada mobil yang non-Evolution. Jadinya kalau misalkan nggak ada fender ini tuh kayak apa ya, ban sama velgnya tuh kayak keluar sendiri gitu deh. Begitu juga dengan fender belakangnya. Dan enaknya dari fender depan, fender belakang ini tuh dia disambungin sama footstep-nya di sini. Dimana ada dia tulisan Evolution-nya. Terus ya dari sini nggak kelihatan sih, cuma ada bar gitu di bawah footstep-nya. Jadi barnya ini bisa ngelindungin bagian samping mobilnya, misalkan ada tubrukan atau hantaman. Nah, buat pintunya ini sama kayak Pajero Gen 2, jadi panjangnya tuh persis kayak yang Pajero Gen 2. Gimana ngomongnya ya? Jadi kalau kita bandingin mobil sedan sama coupe, kan mobil coupe itu panjang pintunya lebih panjang ya daripada yang versi sedannya. Nah, kalau ini enggak, ini soalnya sama kayak Gen 2, gitu juga dengan spionnya. Nah, sekarang yuk kita lihat bagian ban sama velgnya. Buat velgnya, dia bukan bawaan dari PJevo-nya. Kalau bawaannya tuh yang kayak gini. Nah, kalau yang ini, dia pakai velg braid dari Spanyol. Spesifiknya yang full reste yang Dakar. Jadi, sama persis kayak yang dipakai pas rally Dakar. Nah, buat size-nya tuh, dia itu diameternya 16 sama lebarnya tuh 7. Terus kalau buat bannya, dia pakai BF Goodrich KO2 dan size-nya di sini 265/75. Kalau ban aslinya kan dia 265/70 ya. Jadi berkat ban ini dia emang sedikit lebih tinggi daripada yang seharusnya. Dan gue suka sih ban sama velgnya sini. Overall masuk sih ke konsepnya, apalagi kan dia rally Dakar ya. Jadi kayak dapet banget lah. Ya kayak jaket ini gitu, kayak Paris Dakar juga kan. Ntar kalau misalkan kalian mau jaketnya juga bisa DM gue ya, atau bisa kontak tokonya. Oke, bagian velg sama ban udah. Dan sekarang yuk kita lihat bagian belakangnya. Dan sekarang gue pengen bahas bagian belakang dari mobilnya. Dan yang jadi primadona ya di bagian belakangnya ini adalah spoiler tanduknya. Jadi kayak gue bilang di awal, mobil ini ngingetin gue sama Batman, dan gue nggak main-main ya. Karena emang spoilernya tuh lucu, tapi kelihatan agresif gitu. Jadi kalau ini mobil Batman ya, tinggal dicat warna hitam, terus velgnya dikasih logo Batman deh. Oke, nah terus kalau misalkan ban serepnya sini, dia apa ya, dia tengah tapi agak ke kanan sini posisinya. Terus di pintu buat bukanya sini ada tulisan Pajero sama Mitsubishi. Nah, terus kalau misalkan kita bahas bagian lampunya, karena emang dia lebih lebar ya daripada yang Pajero biasa. Jadi emang lampunya sini housingnya emang lebih besar daripada yang Pajero biasa. Terus buat bumpernya dia sama kayak Pajero Gen 2, tapi tetap bagus kok di mobil ini, tenang aja. Sama kalau buat knalpot sama mud flapnya sini, dia pakai yang Ralliart. Sama terakhir di sini ada bagian towingnya sini. Dan sekarang yuk kita lihat bagian mesinnya dulu sebelum ke interior. Dan sekarang gue pengen bahas bagian mesin dari mobil Pajero-nya. Jadi mesin yang dipakai itu adalah mesin konfigurasi V6 dengan kode 6G74 dan dia udah pakai yang MIVEC. Gimana ya, MIVEC tuh diibaratin kalau misalkan Toyota kan ada VVTi, terus Honda ada VTEC. Jadi ntar gue kasih deskripsi singkat MIVEC-nya itu gimana. Nah, berkat mesin ini, mobil ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 276 horsepower dan torsi sebesar 330 Nm. Atau at least on paper gitu ya. Karena ada semacam gentleman agreement antara Mitsubishi dengan produsen-produsen mobil lainnya yang bersepakat bahwa mereka akan ngelock horsepower-nya di 276. Dan jadi makanya kalau misalkan ada yang ngetes ya, tahu gue ya dari sumber yang gue baca, tapi gue nggak tahu ini benar atau enggak, ada mobil ini mampu menghasilkan tenaga tuh nyampe 300 horsepower loh. Dan kalau misalkan kita ke atas sini, jadi dia ada penutup dari air scope-nya. Jadi ini sengaja ditutup sama produsennya biar air atau debunya gitu gak masuk ke mesinnya, biar takutnya ngerusak gitu kan. Oke, dan udah jelasin bagian mesinnya, dan sekarang yuk kita ke interiornya. Oh my god. Oke, dan sekarang gue pengen bahas bagian interior dari mobilnya. Dan kesan pertama gue ya, ngeliat interiornya tuh simple.
Maksudnya kayak apa ya? Jangan mentang-mentang gue bilang mobil Batman terus ada fitur futuristik segala macam di sini tuh nggak ada. Ini terlihat simple tapi ya fungsional. Karena emang di sini ada indikator-indikator yang bakalan berguna banget bagi drivernya. Nih, sini gue tunjukin. Dan sekarang gue pengen nunjukin interior dari mobil Pajero-nya. Jadi ini steering wheel-nya bukan dari Mitsubishi-nya. Terus di sini ada speedometer, tachometer, sama ada indikator 4x4-nya serta shifter-nya lagi di posisi apa. Terus di sini ada 3 indikator yang penting di sini ada indikator voltase, terus di sini ada tekanan oli, sama di sini ada kompas. Terus climate control-nya sini ngingetin gue sama mobil Lancer Evolution pada zamannya. Dan yang menarik adalah shifter-nya. Jadi dia ini pakai transmisi otomatis 5 percepatan, quite rare ya buat zaman segitu. Soalnya yang saingannya aja Land Cruiser tuh 4 otomatis percepatan deh, setahu gue. Dan udah otomatis, terus dia juga triptonic pula. Jadi dia semi manual. Nah, ini kayak jarang banget loh ya menurut gue, ini mobil SUV tahun 90-an ya. Terus di sini ada transfer case-nya. Di sini dia pakai Super Select all-wheel drive. Oh ya, sama kalau kita keluar dulu, kita ke bagian pin joknya. Jadi kalau joknya sini dia patternnya emang unik. Dia pakai dari Recaro by the way. Jadi the thing about this jok ya, ini kayak patternnya eksklusif buat di mobil ini doang. Jadi nggak ada di mobil Mitsubishi lain. Oke, dan sebagai penutup, yuk kita coba dengar suara mobilnya. Menarik ya. Oke, sekian review gue tentang Pajero ini. Gue masih mau bilang minta maaf kalau misalkan gue masih banyak kekurangan dalam reviewnya. Oke, and don't forget to hit like and subscribe, and I'll see you again. Bye bye.